Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada. Kenapa? Sakit. Hari ini alhamdulillah kita berjumpa lagi belajar bersama. Sekarang kita berdoa dulu ya. Semuanya angkat tangan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini Ibu akan absen dulu ya. Abdul Halis, Ahmad Dhani, Alfareza, Anissa Ramadhani, Aulia Ramadhani, Arbain, Dia Ananda, Ardina Sadia Tulusna, Hayatul Husna, Mariatul Isti, Muhammad Alif, Muhammad Irwansyah Runi, Rahmania Ulfa, Rahma Nuryanti, Rizkia Ramadhani, Siti Nur Zahra. Ya. Alhamdulillah kita hari ini akan mempelajari tentang teks fabel. Tujuannya kenapa kita belajar tentang teks fabel, yaitu agar siswa kalian mampu menganalisis struktur teks fabel. Nah, dan juga dapat menyimpulkan isi tiap bagian struktur teks fabel. Adakah yang tahu apa fabel itu? Apa ya? Itu tentang, ya, boleh dikeraskan suaranya. Tentang binatang, iya. Hari ini kita belajar tentang fabel, yaitu tentang cerita binatang. Fabel yaitu cerita fiksi yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku seperti manusia. Ciri cerita fabel yaitu tokoh utamanya diperankan oleh binatang. Setiap tokoh berperilaku layaknya manusia. Iya. Alur cerita sederhana dan biasanya pendek. Terus cerita menggambarkan karakter moral manusia dan kritik perihal. Ya. Rangkaian peristiwa memiliki hubungan sebab akibat maju untuk mencapai puncak maupun akhir cerita. Latar cerita berada di lingkungan alam, misalnya hutan, sungai, gunung, dan lainnya. Itu ciri cerita fabel. Bahasanya menggunakan kalimat naratif dan pasti ada berisi pesan moral secara eksplisit maupun tersirat. Nah, itu ciri-ciri fabel. Nah, sekarang lanjutkan struktur fabel. Struktur fabel yang pertama ada orientasi. Orientasi yaitu bagian permulaan pada sebuah cerita fabel yang berisikan dengan pengenalan cerita fabel seperti pengenalan tokoh, pengenalan latar tempat dan waktu. Yang kedua, komplikasi yaitu
Ya, yaitu klimaks pada sebuah cerita, klimaks puncak masalah biasanya ya, yang berisikan mengenai puncak masalah yang dialami dan dirasakan oleh tokoh. Nah, bila sudah permulaan, kebiasaannya pasti ada permasalahan di puncak, di klimaks. Nah, di puncak apa cerita itu dinamakan klimaks. Nah, kalau sudah menurun, yaitu dinamakan resolusi. Resolusi adalah ya yang berisikan dengan pemecahan masalah yang dialami dan dirasakan oleh tokoh. Iya. Nah, yang keempat adalah koda. Koda bagian terakhir dari teks cerita dan biasanya berisikan pesan moral atau amanat dan moral. Nah, itu biasanya dinamakan koda. Adakah yang tahu intransitif dan intransitif? Angkat tangannya. Berdiri. Yang lain boleh? Oh iya, kalimat transitif yaitu kata kerja yang memiliki objek. Terus yang kedua, kata sandang si dan sang. Nah, ayo siapa bisa? Angkat tangannya. Si dan sang. Adakah contohnya kata sandang si dan sang itu? Siapa bisa? Ayo silahkan. Ali, siapa? Berdiri nak. Bisa, boleh. Boleh. Kalau bisa berdiri, angkat tangan dulu, baru berdiri. Iya. Ya. Contohnya yaitu kata sandang si dan sang. Contohnya sang kancil berkeliling taman sambil menyapa teman-temannya. Ya. Itu sang, kan? Kalau kalau siput hanya diam saja mendengar ejekan, ya, atau ejekan temannya. Boleh lagi, ada kalimat yang lain lagi. Terus yang ketiga, kata kaidah kebiasaan cerita fabel, ada kata keterangan tempat dan waktu. Biasanya di mana yuk tempatnya? Biasanya di taman, ada lagi. Ya, adakah lagi? Di hutan. Kebanyakan kalau binatang di hutan ya. Dan adakah lagi contohnya? Nah, itu tadi namanya cerita fabel. Nah, Ibu akan menayangkan contoh video fabel ya. Video cerita tentang cerita fabel. Sangat beremburu merpati. Pada suatu hari, terdapat seekor semut yang sedang berjalan-jalan di tepi sungai. Semut pun merasa kehausan dan berniat untuk meminum air dari sungai tersebut. Seharusnya kita saling menolong antar sesama. Mereka pun menjadi sahabat dan hidup rukun di hutan. Nah, sekarang adakah yang ingin ditanyakan?
Kalau ada yang ditanyakan, angkat tangan. Ya, Hardina. Oh, makna tersirat yaitu makna yang tersembunyi dan akan dipahami ketika kita membaca berulang-ulang. Nah, lalu kita tahu maknanya itu apa. Itu makna tersirat, tersembunyi maknanya. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Oh, eksplisit. Eksplisit itu tidak berbelit-belit. Nah, sehingga dapat menangkap makna maksudnya dengan mudah. Itu eksplisit. Makna apa? Makna cerita misalnya, tidak berbelit-belit. Jadi kita mudah untuk menangkapnya. Kita walaupun kisah itu panjang, tapi tidak berbelit-belit, lebih mudah kita menangkapnya. Walaupun pendek, tapi berbelit-belit kemana-mana, nah itu kan lebih susah. Itu makna eksplisit. Terus kita hari ini mengerjakan LK ya, tugas kalian. Silahkan kalian susun paragraf yang sudah ibu potong-potong menjadi sebuah struktur yang tersusun sesuai strukturnya. Bagi kelompok dulu ya, kalian bagi kelompok masing-masing. Hari ini karena ada yang tidak hadir, jadi menjadi 4 orang saja ya. Silahkan kalian bagikan dulu kelompoknya. Di sana boleh langsung ke belakang menghadap. Ya, semuanya begitu. Nah, kalian silakan ibu bagikan teksnya, yaitu silahkan kalian susun potongan paragraf ini agar menjadi teks fabel yang runtut sesuai struktur dan disimpulkan nanti ya. Langsung ibu akan bagikan ke setiap kelompok kalian. Nanti siapa yang tercepat dan tepat menyusunnya, silakan angkat tangan dan maju untuk mempresentasikannya. Siapa paling cepat, 2 kelompok yang tercepat nanti akan ibu beri lagi tugas yang kedua. Dan siapa yang paling bagus, paling tepat menyusun struktur dan menyimpulkannya, nah itu nanti akan nilainya paling tinggi ya. Ya, buka. Silakan kalian susun sesuai strukturnya. Iya, Pian buat kenapa harus orientasi di sini menulisnya, bukan di sini, ditulis di situ. Kenapanya di situ, penyebabnya di situ, kesimpulannya di sana. Iya, penjelasannya belum. Terserah aja di mana. Harus disusun di sini, sama tuh susunannya.
Kalau sudah boleh angkat tangan dan presentasikan ke muka. Ya, silahkan kelompok 1 maju ke muka untuk mempresentasikannya. Siapa yang berbicara? Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari ada seekor rubah dan seekor kucing sedang mengobrol. Si rubah adalah hewan yang sombong yang membuat betapa pintarnya dia. Kenapa saya tahu setidaknya 1000 cara untuk menjauhi dari musuh kita bersama, yaitu anjing, katanya. Tersebut termasuk orientasi. Karena bagian permulaan pada sebuah cerita fabel dengan ciri yang berisikan dengan pengenalan cerita fabel tersebut, diantaranya seperti pengenalan tokoh, pengenalan latar, dan waktu. Saya hanya tahu satu cara untuk menjauhi dari anjing, kata si kucing. Kamu harus mengajari saya beberapa trik menjauhi dari anjing. Oke, mungkin suatu hari nanti saat saya punya waktu, saya bisa mengajarkan kamu beberapa trik sederhana, jawab rubah enteng. Saat itu mereka mendengarkan gonggongan dari anjing dari kejauhan. Lama kelamaan anjing itu datang ke arah mereka, termasuk komplikasi, karena klimaks pada sebuah cerita yang berisikan mengenai puncak masalah yang dialami dan dirasakan oleh tokoh. Seketika itu pun kucing berlari ke arah pohon terdekat dan naik ke cabang di luar jangkungan anjing tersebut. Ini adalah trik yang satu-satunya aku tahu, kata si kucing. Mana 1000 trik yang akan kau gunakan? Rubah itu pun duduk diam di bawah pohon, bertanya-tanya pada dirinya, trik apa yang harus dipakai. Sebelum dia akan mengambil keputusan, anjing-anjing tersebut tiba, dan anjing itu mengejar rubah dan mencabik-cabiknya. Karena bagian dari termasuk resolusi. Karena bagian dari teks yang berisikan dengan pemecahan permasalahan yang dialami dan dirasakan oleh tokoh. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah satu rencana yang berjalan lebih baik daripada 1000 rencana yang masih diragukan, termasuk kode. Karena bagian terakhir dan teks cerita yang berisikan pesan-pesan dan atau amanat yang terdapat di dalam cerita fabel itu tersendiri. Tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari ada seekor rubah dan seekor kucing sedang mengobrol. Si rubah adalah hewan yang sombong, yang membual. Betapa pintarnya dia.
Kenapa saya tahu setidaknya 1000 cara untuk menjauh dari musuh. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut adalah cerita rencana yang berjalan lebih baik daripada 1000 rencana yang harus diragukan. Tes koda. Koda adalah bagian terakhir dari cerita yang berisi pesan-pesan atau amanat yang terdapat dalam sebuah cerita fabel itu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari ada seorang rubah dan seorang kucing sedang ngobrol. Pesona-pesona amatan yang terdapat di dalam cerita fabel itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari hasil yang Ibu identifikasi, yang Ibu lihat, yang Ibu identifikasi, yang Ibu seleksi, yang kalian tadi mempresentasikannya, yang berhak mendapat tugas berikutnya yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, nanti kalian akan beri Ibu, tapi siapa lebih cepat itu nanti yang akan nilainya lebih tinggi. Ibu bagikan ya. Lihat ceritanya, buka amplopnya, lihat kejutannya. Baca dulu dengan teliti. Harus tersusun sesuai strukturnya. Beri kesimpulannya. Cirinya apa? Kenapa? Keorientasi, komplikasi. Kenapa? Resolusi. Kenapa koda? Ya. Jadi siapa cepat? Siapa yang paling cepat? Itu paling tinggi nilainya ya. Iya, silahkan. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari ada seekor beruang berjalan di sepanjang hutan sedang mencari makanannya. Pesan moral atau amanat yang dapat kita ambil dari cerita di atas adalah tidak boleh tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu hal dan harus memikirkan terlebih dahulu perasaan orang lain yang mungkin terganggu dengan apa yang akan kita lakukan, termasuk kode, karena bagian terakhir dari teks cerita dengan ciri berisikan pesan atau amanat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari ada seekor beruang berjalan di sepanjang hutan sedang mencari makanannya. Beruang berniat mencari buah-buahan untuk bekal makanannya selama beberapa hari. Pesan moral atau amanat yang dapat kita ambil dari cerita di atas adalah tidak boleh tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu hal yang harus memikirkan terlebih dahulu perasaan orang lain yang mungkin terganggu dengan apa yang akan kita lakukan, termasuk koda. Koda adalah bagian terakhir dari cerita yang
berisikan pesan-pesan atau amanat yang terdapat dalam cerita fabel atau itu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya. Nah, dari hasil penilaian Ibu, yang paling tinggi nilainya adalah kelompok 1. Yang kedua adalah kelompok 2. Dan yang ketiga adalah kelompok 3. Ya. Nah, hari ini sekarang Ibu akan bagikan ya soal, kalian isi. Ibu beri waktu. Sudah itu dirapikan, Ibu bagikan soal. Ke belakang. Ya, silahkan kalau sudah selesai boleh dikumpul. Ya, kalau yang sudah selesai boleh dikumpul. Ya, semuanya sudah selesai. Nah, hari ini kita belajar tentang apa ya? Ya, tentang teks fabel. Teks fabel itu apa? Cerita? Iya, hewan atau? Iya, cerita hewan atau binatang. Apakah kalian sudah paham dengan cerita binatang tentang teks fabel? Alhamdulillah sudah paham ya. Nanti minggu pertemuan yang akan datang kita akan belajar lagi masih tentang teks fabel. Walaupun sudah paham, nanti kita akan belajar lagi tentang teks fabel. Nah, syukur alhamdulillah kita sudah selesai hari ini melaksanakan pembelajaran hari ini. Dan apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh, alhamdulillah sudah paham ya. Apakah hari ini kalian senang belajar? Semangat. Nanti semangat lagi ya. Nanti kita akan belajar masih tentang fabel, tapi hari ini kan membaca, mengidentifikasi. Kalau nanti kita akan menyusun gambar dan menulis cerita tentang fabel. Nah, tapi sesuai dengan gambar. Nah, jadi ada yang kita lihat. Jadi kita insya Allah bisa dengan gambar kita bisa melihat membuatnya. Nah, sekarang kita berdoa dulu. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini kita baca doa dulu. Semuanya angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Haqqa warzuqna tiba warzuqna ijtinabah birahmatika Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kita cukupkan pelajaran hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah.